di dalam memilih calon teman hidup, calon ayah, calon ibu yang baik yang diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik bagi kalian. Begitu pula perintahan ini bukan sekedar bagi laki-laki, tapi bagi perempuan juga sama. Menikahlah kalian dengan laki-laki yang baik bagi kalian. Ini perintah Allah. Lalu juga di dalam perintah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa dalam mencari teman hidup itu, istri atau suami, Nabi menyarankan ada 5 yang harus diperhatikan. Ada 5. Kalau orang Sunda bilang pancawarna, ya, ada 5 warna. Dalam beberapa riwayat hadis, kalau digabungkan kita akan menemukan pancawarna ini. Kalau pancawarna ini adalah teman hidup yang sempurna. Apa pancawarna itu? Yang pertama, agamanya baik. Artinya dia berilmu agama, walaupun cukup untuk sendirilah, kan? Tidak cukup untuk jadi ulama, tapi cukup untuk membangun kesolehan dirinya sendiri dan membangun kesolehan keluarga. Amal solehnya, kan? Baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah usahanya. Yang kedua keturunannya dulu. Ini keturunan orang baik. Keturunan ini sangat penting. Darah ini sangat penting. Bahkan sekarang darah itu menentukan nilai. Kita kalau lihat tukang burung, ya kan? Burung itu ditanya, ini darahnya, ya kan? Asli, udah keturunan keberapa, kan gitu kan? Kita lihat ikan juga sama, tukang ikan yang senang ikan. Ini ikan ini, itu kan, arwana ini dari mana nih? Darahnya ini, apakah sudah kawinan dengan yang lain atau belum? Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Ya. Itu binatang. Kucing ini anggora ini. Kadang-kadang ini anggora sudah kawinan dengan kucing biasa gitu, bukan anggora atau kucing yang lainnya. Keasliannya, nasabnya ini harus betul-betul keturunan keberapa,
Harus tahu tuh. Itu menentukan nilai, apalagi manusia. Ya. Sehingga ada istilah ma'ahsanan nabat idza tobal manbat. Ma'ahsanan nabat, alangkah baiknya tanaman jika baik tanahnya. Baiknya tanah, suburnya tanah ini akan berefek kepada baiknya tanaman. Kalau tanahnya ini tidak baik, maka akan berefek tanaman juga tidak baik. Nah, coba lihat tukang ayam, ayam pelung, ayam Bangkok, kan dilihat kan keturunannya itu, leluhurnya gimana nih, gitu kan? Semuanya itu menentukan. Makanya nasab ini untuk kesempurnaan, ya, untuk kesempurnaan. Walaupun ini bukan merupakan syarat pokok, tapi untuk kesempurnaan ini harus yang baik. Syarat pokok adalah agama. Yang penting dia berilmu, dia amal solehnya bagus, akhlaknya bagus, kan? Nah, lalu yang lainnya adalah penyempurnanya keturunannya. Ini keturunan orang baik-baik dari atasnya, kan? Yang ketiga, bulu yang ketiga nih, ya. Ini kan pancawarna nih. Warna yang ketiga adalah kasabnya, usahanya. Usahanya ini dia punya usaha atau tidak, kan? Lalu usahanya mencukupi kira-kira kepada kebutuhan dalam kehidupan atau tidak. Dan lalu usahanya usaha yang halal, dan atau usaha yang haram. Kan tidak sedikit yang usaha yang haram. Kerjaannya usaha malam-malam keliling maling ayam orang, kan? Banyak terjadi, ada maling kambing dan sebagainya, ada usaha maling HP dan sebagainya, ya. Nah, ini usahanya yang bagus, ya, yang halal usahanya yang mencukupi. Nah, bahkan usaha ini di zaman kita ini sungguh lebih penting, ya, sungguh lebih penting. Nyaris usaha ini mengalahkan agama. Nyaris mengalahkan agama. Kadang-kadang wanita nggak peduli laki-laki ini agamanya bagus atau tidak, yang penting fulus banyak. Jadi di fulusnya banyak, gitu kan? Kadang-kadang terjadi seperti itu. Padahal ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW mengutamakan agama, kesolehannya utamakan. Nah, ini kasabnya, ya. Lalu apa lagi? Yang keberapa? Yang keempat. Ini yang keempat harus dilihat dari sisi hartanya. Kok usaha dan harta beda-beda? Ada orang tidak usaha tapi punya harta banyak, ya? Ada orang tidak punya harta banyak tapi usahanya bagus, ya? Perlu dilihat harta, perlu juga dilihat harta, ya, untuk bekal hidup. Apalagi kalau untuk berjuang di jalan Allah, tentunya perlu dana yang mencukupi, ya kan? Nah, lalu juga yang keberapa? Yang kelima, harus dilihat juga dari sisi keindahan, ya kan? Keelokan, paras, ya kan? Paras
wajah, kan? Lalu juga postur tubuhnya, gitu kan? Bagus, lengkap, gitu kan? Semuanya, dan juga aktif semuanya, gitu kan? Jangan sampai nanti ada yang tidak aktif nanti. Ujang gagah tapi ada yang gak aktif nanti. Harus aktif semuanya. Sehingga keaktifan ini nggak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh. Kalau ada seorang laki-laki lalu kepunyaannya ada yang nggak aktif umumnya, kan, nggak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh. Karena ini nanti jadi masalah besar nanti, kan? Nanti perempuan dibolehkan untuk mengundurkan diri kalau ternyata suaminya nggak aktif itu. Ini maka harus bagus, harus jamal. Jamal itu bukan sekedar indah kelihatannya menurut mata, tapi juga jamal itu dari mulai kesehatannya, wah sudah bagus kesehatannya, kekuatannya. Ini bukan laki-laki yang mental tahu, ini mah bukan, kan? Laki-laki yang mental baja ini, ya. Kuat. Lalu kelihatannya juga indah, ganteng, cantik. Ini yang 5 ini. Dan sebahagian riwayat ada yang menambahkan satu lagi. Apa? Adalah hasab. Apa itu hasab? Hasab itu pangkat. Apa kepangkatan ini? Kan? Kedudukan. Ini laki-lakinya punya kedudukan apa? Perempuannya punya kedudukan apa? Itu boleh untuk penyempurna di dalam rumah tangga, kita perhatikan itu. Jadi 6, ya. Kalau ingin lebih sempurna lagi. Dan ini sudah disarankan oleh agama, ya. Kalau kita tidak bisa menemukan semuanya yang ke-6-nya, kan, silahkan ambil sebagian. Tapi yang pokok-pokok harus kita pegang. Apa yang pokok? Yang paling pokok pertama adalah agamanya, kesolehannya. Lalu apalagi yang paling pokok? Lihat yang paling pokok usahanya. Dan usahanya yang halal, yang bagus. Kurang ganteng dikit, nggak masalah lah. Ya, kurang cantik dikit nggak masalah lah, gitu kan? Nggak apa-apa. Pohang hiji mah tamal we loba huntu palsu ya. Ya, apa-apa, gitu kan? Karena di zaman sekarang ini apalagi dalam rumah tangga itu akan kembali kepada 2. Intinya kalau sudah berumah tangga, Jang, engkema moal ngaletakan kasep ujang. Butuh beas mah moal diletakan kasep ujang. Kalau sebelum nikah mau, ini calon saya, doi saya ganteng, kan kalau datang pakai mobil pada menanginya. Masya Allah, sepatunya Reebok, gitu kan? Gue menanginjem ke lagi, gitu kan? Kadang-kadang wanita kalau sebelum menikah tergiur dengan laki-laki itu dari gantengnya dulu, maco, gitu kan? Dan dananya dan sebagainya. Akhirnya jatuh cinta karena gantengnya. Ya. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Gak lihat ini calon suami ini, kesolehannya, agamanya, gak dilihat, akhlaknya gak dilihat, gitu kan?
pokoknya maco gitu kan. Nggak dilihat itu. Nah, akhirnya nikah. Setelah nikah barulah kan merasakan hakikat kebutuhan di dalam hidup. Ya, baru terasa. Duh, suami saya kan akhlaknya baru kelihatan tidak bagus, kata-katanya kasar, kan? Jangankan sama orang tua, istri atau mertua gitu kan, sama orang tua sendiri saja juga tidak bagus, sama saudara sendiri saja tidak bagus, sama istri akhirnya tidak begitu perhatian, sama anaknya sendiri nggak perhatian dan sebagainya, sering bikin masalah dengan saudara, dengan tetangga, dengan yang lain dan sebagainya. Kan ini kan bikin stres. Sholat kagak, duduk di majelis taklim juga nggak mau ikut, gitu kan? Nah, coba waktu bulan Ramadan nggak mau puasa, ini bikin gersang, boro-boro menjadi imam bagi istri. Nah, baru merasakan gersang. Nah, ini akan menjadi bom waktu. Ini akan menjadi bom waktu. Kalau bagi umat Islam seperti itu, wanita pasti menginginkan suami itu yang soleh. Kan? Kadang-kadang wanita sering Buya dengar gini, ya, kata-kata wanita ini. Karena Buya menangani banyak jamaah yang sering konsultasi ke Buya, minta nasihat ke Buya. Datang wanita-wanita dari sana dari sini, hatta dari luar negeri segala macam, dari Riyadh beberapa waktu yang lalu datang ke sini. Minta apa? Orang sana, orang Saudi asli itu kan, minta nasihat. Ternyata ya, hakikat yang dibutuhkan itu tidak seperti waktu sebelum menikah. Waktu sebelum menikah yang penting ini calon suami saya maco, sudah begitu, gak mikir panjang. Tapi setelah menikah saya merasakan kegersangan. Tidak ada nasihat dari suami. Taunya suami marah aja kalau wanita ada salah itu. Kan? Yang namanya manusia kan ada salahnya, kan? Itu menjadi bom waktu. Akhirnya apa? Akhirnya minta cerai. Kalau tidak diceraikan oleh suami, akhirnya cerai gugat ke pengadilan. Tuh, ya, lihat di pengadilan-pengadilan di Indonesia ini, bahkan di dunia, pengadilan-pengadilan agama begitu membludak sekali. Tuh, sekarang sudah, masya Allah, itu, masya Allah, sudah diobral itu, sudah diobral, saking membludaknya, yang jadi janda, yang jadi duda. Hatta pemerintah saja kebingungan, ini gimana solusinya? Solusinya gimana? Dihitung antara yang menikah dengan yang cerai, lebih banyak yang cerai daripada yang menikah. Ini kan masalah besar. Begitu ditelaah, apa sih masalahnya? Ternyata masalahnya ada pada dua hal. Catat oleh kita. Satu, masalah agama, yakni kesolehan. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah kasab, usaha. Kan? Masalah usaha yang tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Kebutuhan istri, kebutuhan anak, kan? Kalau ini suami soleh, istri soleh, kasabnya mencukupi kebutuhan, sudah akan aman tuh. Rumah tangga bisa dipertahankan. Ini yang tidak bisa dipertahankan. Imma suami tidak soleh, walaupun kaya, walaupun usahanya miliaran penghasilannya, tidak sedikit wanita-wanita yang suaminya kaya raya,
ya, yang sohor-sohor, artis dan sebagainya, bahkan dia cerai gugat ke pengadilan. Karena apa? Karena gersang dengan nasihat, gersang dari kesolehan, ya kan? Dari agama gersang. Ketika istrinya ingin menjadi wanita yang soleha, ingin menjadi ibu yang soleh, tentu harus sinkron dengan suami yang soleh, ayah yang soleh. Dan gersang akhirnya nuntut ke pengadilan. Padahal kaya raya. Nah, yang kedua, ada yang soleh, tapi tetap si istri minta cerai. Gara-gara apa? Gara-gara ini secara pribadi soleh, tapi dia ya, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak. Nah, akhirnya wanita yang harus kerja, wanita yang harus turun ke pasar, wanita yang harus keliling kampung ngiriditkeun, wanita yang harus ngored, wanita yang harus nyangkul dan sebagainya, wanita laki-lakinya ya, seolah dia tidak punya tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anaknya sendiri ya. Sehingga sampai terjadi bukan satu dua, ini masalah yang sudah lumrah. Cerailah, begitu cerai anaknya itu diambil oleh ibunya. Ketika anaknya diambil oleh ibunya, bapaknya ini tidak mau tanggung jawab sama anaknya sendiri, nggak mau memberi resiko, seolah dibiarkan, silakanlah urus sama kamu, itu sama mantan istrinya, kan? Nggak mau ngambil anaknya, padahal ini anaknya, kan? Nggak mau memberikan resiko kepada anaknya sendiri. Ini terjadi, ini terjadi, bukan satu dua ini terjadi. Nah, pahami oleh kita semua. Maka Buya menghimbau kepada semua laki-laki, khususnya ini laki-laki, umat Islam dimanapun berada, agar kita semuanya dari kecil belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Belajar. Saya sebagai laki-laki, kan, nanti akan jadi apa? Dan saya harus bagaimana? Apa kewajiban saya kelak? Kalau saya menjadi suami, apa kewajiban saya kelak? Kalau saya menjadi ayah, apa kewajiban saya kelak? Itu harus dibina dari kecil, menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, yang jauh daripada wanita, berbeda jauh. Wanita itu kan tidak ada kewajiban memberikan resiko, tapi laki-laki ada kewajiban memberikan resiko. Maka laki-laki kan harus belajar lebih daripada wanita. Ya, apalah kan sudah sampai kepada masanya kan belajar ilmu agama yang baik, berakhlak yang mulia, belajar mengetahui kemaslahatan hidup, belajar usaha, kasab, mencari rezeki yang halal, kan? Belajar tani kek, belajar dagang kek, kan? Nah, apa saja, atau kerja di perusahaan orang lain. Kalau kita tidak bisa belajar sendiri, ya kita belajar di perusahaan yang lain. Nah, ini harus diwujudkan, ya, kemampuan di diri setiap laki-laki, ya, untuk mewujudkan tanggung jawab dalam kehidupannya.
tanggung jawab sebagai suami bagi istrinya, tanggung jawab sebagai ayah bagi anak-anaknya. Nah, karena dua hal ini yang sekarang menjadi pusat perhatian ketika kita sudah menikah. Kalau sebelum menikah yang penting maco, gitu kan? Yang penting cantik calon saya. Geus kawin goreng adat. Kan riweuh geus goreng adat. Gitu kan? Cantik tapi goreng adat. Kira-kira tenang enggak? Ya enggak tenang lah, gitu kan? Enggak tenang. Nah, wah ini suami saya ganteng, peditna bukan main. Kerasa henteu neh? Teu kerasa. Ganteng, waduh kasar sama istri. Mau enggak? Ya enggak mau, kan? Tuh. Ya. Pahami oleh kita semua. Maka yang inti adalah yang dua hal, kan? Satu adalah agamanya, kedua kasabnya yang baik, yang halal. Yang selainnya itu, yang lainnya itu untuk penyempurna. Kalau ditambah dengan ganteng, cantik, wow, udah berarti surga milikmu.